Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Si Botak Kreatif. Botak memang aktif. Oke, di episode pertama ini kita sedang berada di programnya Bang Kombur Yo. Kombur apa aja yang penting asik. Tentunya saya tidak sendiri, bersama narasumber yang sangat luar biasa. Sudah tak asing lagi namanya, ini adalah seorang pemuda yang sangat berpengaruh di wilayahnya ya, wilayahnya di sekitaran Universitas Labuhan Batu, tentunya di cabang Labuhan Batu Selatan. Sosok ini sering membuat pejabat nggak betah di rumah ya. Sosok ini sangat berbahaya, sangat fenomenal, dan kita bakal kenalan langsung dengan saudara saya, rekan saya, sahabat saya. Halo Bung, dengan siapa namanya? Kenalan dulu. Kalau nama mungkin Abang udah pasti kenal kan? Iya dong. Habibur Rahman. Habibur Rahman. Keturunan Habib bukan ya? Bukan. Bukan ya? Keturunan orang Mampang. Orang Mampang. Kalau nama Arab. Nama Arab. Arab. Tinggal di Mampang. Mampang. Sekarang semester berapa? Sekarang semester lanjut. Semester banyak ya? Lanjut lah. Semester Kalau lanjut ya? tadi disebutkan biasalah kan, aktivis. Aktivis ya. Kalau langkah itu udah banyak lah. Semesternya pun udah nggak terhitung pokoknya. Gile. Buat teman-teman yang mungkin sering lintasi wilayah Kota Pinang, nggak asing lagi sama Bang Habib, karena dia kuliahnya di Universitas Labuan Batu cabang Labusel ya Bang? Ya. Cabang Labusel. Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Kelas udah nggak ada lagi ya? Kelas udah semua kelas dong. Udah semua kelas ya? Udah semua kelas. Semua kelas. Semua kelas. Itu udah kayaknya kayak bosan kali ya? Dosen itu udah bosan gitu ya? Kalau dosen mungkin bosen enggak, cuman kok ini aja gitu. Oh, udah ini aja. Tapi kalau junior udah banyak lah ya? Kalau junior insya Allah udah banyak, itu pun kalau lihat duit. Oh gitu. Junior banyak. Kalau dari kumpul-kumpul bisa nyalek lah ya. Oke, buat teman-teman semuanya, teman yang satu ini adalah seorang aktivis muda ya. Beliau ini adalah rajin bergerak di bidang kepemudaan dan peka juga terhadap isu-isu yang ada di kabupaten maupun nasional gitu. Bung Habib, di kampus aktif di organisasi apa nih? Kalau di kampus di Kota Pinang ini pun kita aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam HMI. HMI. Mulai tahun berapa Ketua Habib masuk di HMI? Kalau awal mulai itu di training kan, karena HMI juga organisasi kader, jadi harus melewati training. Itu di tahun 2016. 2016. Ini 2021 berarti 5 tahun yang lalu. Iya, basic training di Labura, di Ekonopan. Labura ya. Itu LK ya? LK1. Kalau di HMI namanya LK ya? LK1. LK1. Masih LK1, LK2 belum? LK2 kemarin tahun 2018. Oh, udah. Pasuruan. Udah di Pasuruan. Tinggal LK3 ya? LK3 insya Allah menyusul. Menyusul ya. Tapi ada rencana ya? Ada. Luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya, Bang Habib ini di 2016 udah mengikuti LK1 HMI Komisariat YULB Labusel. YULB Labusel. Jadi di komisariat itu Bung Habib sebagai apa pada saat itu? Kalau periode 2017-18 kita dipercaya sama kawan-kawan itu Bang sebagai kabit perguruan tinggi kemahasiswaan dan pemuda, kabit PTKP namanya. PTKP Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda. Kemahasiswaan dan Pemuda Ya. di tahun 2017 2018. 2018. Ketua umumnya pada saat itu Adliansa Nasution. Adliansa Nasution. Setelah itu kalau nggak salah Bung Habib katanya pernah menjabat jadi ketua. pernah Periode berapa? periode 2019-2020. 2019 2020. Alhamdulillah saat itu kita terpilih secara aklamasi oleh kawan-kawan. Aklamasi ya. Luar biasa. Jadi sempat menjabat menjadi ketua komisariat HMI ya, YULB Labusel, Yayasan Universitas Labuan Batu, cabang Labuan Batu Selatan. Sekarang udah universitas. Oh sekarang udah universitas. Berarti sekarang masih menjabat ketua? Sekarang kalau istilah di HMI mungkin lebih disebut anggota biasa sekarang. Karena Anggota kita biasa. udah presiden, karena kita udah apa kan demisioner namanya. Demisioner ya? Iya. Kalau di tentara purnawirawan. Purnawirawan ya. Bupati pun purnawirawan ya? Iya. Iya. Berarti udah demisioner. Sekarang ketuanya siapa? Sekarang ketuanya Roma Saputra. Roma Saputra Sibuan. Oke. How do you think about Labusel now?
Labusel sekarang ya bang? Yes. Kekinian. Labusel hari ini. Kalau Labusel hari ini mungkin aku lebih memandangnya lagi pada fase berkembang sih bang. Fase berkembang. Berkembang artinya ada dari sini mau ke sini gitu. Artinya masih menuju proses ini untuk biar ke sini gitu. Berkembang atau bingung? Lebih ke berkembang dari kebingungan dia. Berkembang dari kebingungan, berarti sebelumnya lagi bingung. Iya, artinya bingung ini sebagai proses untuk berkembang gitu. Bingungnya proses untuk berkembang. Iya, karena bingung itu harus kita lewati, Pak. Iya, Ya kan? Sepakat, Kalau sepakat. kita nggak bingung, Iya, kita iya. pasti nggak ada berkembang gitu. Oke, yang menjadi pertanyaan proses berkembang ini yang seperti apa? Apakah menurut Bang Habib Labusel lagi memilih jalan atau sudah menemukan jalannya? Kalau soal itu Labusel belum menemukan jalannya sih, Bang. Belum menemukan. Iya, kalau contoh dia kan isu kekinian gitu kan, isu kekinian karena kita mungkin akhir-akhir ini hadir atau hidup dalam suhu politik ya kan, suhu politik yang mungkin naik di atas rata-rata karena kemarin pilkada kan. Betul. Nah mungkin dari pilkada ini masyarakat Labuan Batu Selatan begitu juga dengan pemudanya Ya. ada memang fase ataupun proses yang mana ke depan masyarakat Labuan Batu Selatan ini akan menjadi lebih baik gitu. Di fase ke depan akan menjadi lebih baik. Iya betul. Berarti masih memilih jalan ini. Masih memilih jalan mana nih yang benar, mana nih yang nggak benar ya kan? Iya betul. Kalau aku melihatnya lebih ke stagnan sih. Stagnan ya. Stagnan. Kalau menurut ketua gimana? Kalau stagnan bisa jadi Pak, bisa jadi. Karena tensi politik memang seperti yang ketua bilang di tahun 2020 ya mulai corona disebut-sebut Maret Iya. itu perjalanan gerak dari Labuan Batu Selatan itu memang stagnan dia. Iya. Karena begini dia Bang, tolak ukurnya kan. Dari kalangan pemuda sendiri kan, Ya. kita sebagai pemuda dan kita yang lebih aktif bersentuhan ke masyarakat. Betul. Nah, sejauh beberapa tahun ini mulai dari Labuan Batu Selatan itu mekar dari Labuan Batu, Ya. artinya banyak proses yang sudah dijalani pemudanya, masyarakatnya, sehingga dari sana muncul berbagai tokoh ya kan, mungkin dari legislatifnya ada beberapa legislator mungkin sudah tercipta dari berbagai proses politik. Betul. Ya kan, sehingga kalau aku pikir Bang, dari sini, dari proses politik yang sekarang kekinian, kita bisa ukur bagaimana Labuan Batu Selatan itu berkembangnya. Contoh, ide-ide apa saja kah, ya kan? Iya. Ide-ide apa saja yang sudah dikeluarkan oleh para pemimpinnya, oleh para legislatornya. Contoh di legislatif apa yang sudah dibahas, ya kan? Apa yang sudah dibahas, dan dari eksekutifnya apa yang sudah dibangun. Betul. Nah dari situ kita bisa ukur bahwa Kabupaten Labuan Batu Selatan ini masih dalam proses untuk berkembang dia. Masih dalam proses untuk berkembang ya. Ya. Nah, proses berkembangnya Labuan Batu Selatan ini startnya kalau nggak salah aku sama dengan Labura. Iya betul. Startnya Labusel sama dengan Labura. Tapi kenapa ya aku memandang Labura jauh lebih cepat? Mungkin Kalau dari ketua gimana? Membandingkan antara Labusel dengan Labura di start yang sama, mana yang lebih unggul hari ini gitu? Dalam segi kepemudaan lah ya kita bahas. memang sejauh ini yang kita lihat dari medsos mungkin ya Bang. Medsos. Dari medsos atau dari perjalanan kita ke Labura ya kan. Kita bandingkan dengan di Labuan Batu, di Labuselnya sendiri, itu memang ada sedikit perbedaan sih. Sedikit perbedaan. Contoh itu mungkin aku sempat lihat daya kreativitas di Labura untuk anak-anak mudanya itu memang terlihat lebih solid daripada di Labusel. Lebih solid daripada Labusel untuk kreativitasnya. Memang potensi pemuda pasti berbeda ini. Setiap daerah pasti beda ya. Berbeda. Iya, Artinya memang daya kreativitas ataupun kualitas pemuda ataupun masyarakatnya tentu juga berbeda kan. Iya. Dari situ
kita berangkat untuk menilai atau menganalisis suatu daerah itu, Bang. Berarti setiap daerah, setiap pemuda memiliki potensi masing-masing. Iya. Tidak bisa disamakan ya? Tidak bisa. Tidak bisa disamakan apple to apple ya? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tapi kalau dari Bang Habib sendiri, memiliki kepercayaan nggak ataupun optimisme, pemikiran yang positif terhadap pemuda Labusel untuk bisa membawa nama Labusel untuk ke kancah nasional gitu? Memiliki prestasi ke kancah nasional gitu? Ada nggak? Pasti kita optimis kan? Pasti optimis. Pasti optimis. Ya. Artinya yang kita lakukan selama ini pun sejauh ini, semenjak kita berkiprah atau Iya. berproses di organisasi, ya tujuannya apa lagi gitu kan? Betul. Selain untuk diri sendiri, kualitas diri sendiri, pasti juga kita mencoba untuk membawa kondisi masyarakat ataupun pemuda di Labuan Batu Selatan menuju lebih baik. Itu Iya. pasti ada, Bang. Pasti ada ya. Pasti Dan ada kita, optimis ya. Ya, kita pasti optimis soal itu, Bang. Atau jangan-jangan Bung Habib yang mau maju ke nasional nih? Kalau itu tahu diri lah kita, Bang. Tahu diri ya. Tahu diri. ya. Tahu diri. Oke, Bung Habib, ku perhatikan Labuan Batu Selatan sekarang usianya udah 12 ya. Sekitar 12 lah, Bang. Menjalan 13 ya. Menjalan 13 ya, 13 tahun. Belum ada sih ataupun kurang informasi atau belum ada ya, belum nyampe ke aku terkait prestasi yang cukup membanggakan secara signifikan dari Labuan Batu Selatan sendiri. Tapi ketika ada seseorang ataupun individu ataupun kelompok yang maju di luar dari regulasi yang disiapkan pemerintah, orang-orang tiba-tiba langsung, wah ini orang Labusel gitu. Ya. Ngerti maksudnya? Ngerti. Nah, dari pemerintahan, dari regulator tidak menyiapkan sebuah rel untuk mempersiapkan anak-anak Labusel ini maju ke nasional. Tapi ketika ada individu ataupun kelompok yang berhasil sukses maksudku ya, sukses maju ke nasional, tapi ujuk-ujuk orang Labusel bilang ini orang Labusel loh gitu. Kita dukung gitu. Aku pahamin, Bang. Itu gimana menurut Bung Habib itu? Jadi ini arahnya ini kan mungkin ada pemuda ataupun pelajar ataupun mahasiswa lah kita katakan sendiri kan, Iya. mempunyai prestasi di bidang pendidikan ataupun apapun itu. Apapun. Artinya tidak ada yang memang membawa mahasiswa ini ataupun pemuda ini untuk maju di kancah nasional. Iya. Itu difasilitasi oleh pemerintah Betul. sendiri belum ada. Betul, kita dapat betul. informasi. Namun ketika pemuda itu difasilitasi oleh dirinya sendiri Iya. dan sampai ke kancah nasional, Uh-huh. ada klaim. Ada klaim. besar. Iya, betul. Dan itu kita pikir wajar lah kan, Bang. Wajar. Dalam tanda kurung itu wajib belajar lah kita katakan. wajib belajar. Wajib belajar. Wajib belajar. Kalau aku ngeliatnya kayak nggak sadar diri aja gitu. Kenapa ada orang udah sukses nyampe ke puncak itu diaku-akui, sama kayak kalau kita di keluarga, ya kan? Kalau ada salah satu keluarga kita sukses, saudara gitu kan? Iya. Kalau kita gembel, nggak diakui. Siapa-siapa gitu. Aduh, maksud aku kita kan punya regulasi, ya kan? Kita punya pemerintah yang hari ini memiliki anggaran yang cukup besar. Harusnya mereka kan menyiapkan rel ataupun fasilitas-fasilitas untuk anak muda mengembangkan diri nih, supaya dia bisa mencapai ke sebuah puncak yang dia mau kan gitu. Iya. Nah, kalau soal itu memang, Bang, kalau aku pandang sih kan, Iya. sejauh kita bersentuhan langsung dengan para pemuda, dengan masyarakat ya kan. Betul. Walaupun ini hanya klaim juga kan. Iya. Tergantunglah kawan-kawan kayak mana melihat kita kan. Iya. Itu memang kayak mana bilangnya, Bang? Kurang respon sih. Kurang melihat atau kurang perhatian atas potensi yang ada gitu. Dari siapanya kurang perhatian? Dari masyarakatnya atau dari pemerintahnya? Dari pemerintahnya bisa jadi. Dari pemerintahnya Dari ya. pemerintahnya, dan kalau dari masyarakatnya juga, kalau terlihat seperti apa dia, Bang? Apa namanya? Pesimisme. Artinya percuma aku kayak gini, pemerintahnya kayak gininya nanti. Contoh, percuma aku nanti jago main bola ini. Jago main bola, jago dalam hal pendidikan, jago dalam hal kesenian atau jago dalam hal literasi, puisi ya kan. Iya. Ada memang hadir di dalam diri setiap pemuda di Labusel ini, ada dia rasa pesimisme gitu. Percuma. Kepanikan ya? Iya, kepanikan. Toh nanti kita udah sampai di sini, pemerintah nggak dukung gitu. Betul. Aku paham tuh. Aku pernah nyampe di situ. Pernah ya, Pak? Pernah. Cuman aku rasa
ini ada pengaruh daripada Dewan Perwakilan Rakyat kita. Ada pasti. Harusnya kan karena DPR kita lah yang harusnya paham tentang apa yang dimau oleh masyarakat. Karena setiap kali mau masuk pileg, Ya, mereka kan tahu tuh potensi di mana. tahu. Selalu ada bahasa kita dukung ini. Ya. Kenapa? Potensi sekecil apapun. Harus kita dukung kan gitu. Tapi kenapa sampai sekarang ini tidak ada gitu? Yang pertama memang kita lihat dari DPRD-nya sendiri itu kan dia punya pengawasan ya kan. Ya, tupoksi. Tupoksinya kan. Iya. Dia bisa mengawas dan dia dilindungi negara, dia mengawas. Betul. Dan dia di situ punya tupoksi juga untuk membuat semacam regulasi kan. Nah, aku pikir memang Bang kembali ke niat DPRD-nya sebentar di Oh, sini. berarti kembali ke niat DPRD individu Iya, kali ya? Iya, individu personalnya gitu. Personalnya. Kan. Artinya Ah. DPRD-nya bagus, namun anggota DPRD-nya nih yang Iya, mana iya, kan iya. secara personal. Niat dia sebagai calon DPRD pada saat itu apa kira-kira setelah jadi DPRD, anggota DPRD? Oke, berarti ke individu DPR-nya. Iya. Karena kan DPR ini secara regulasi sudah ada tupoksi masing-masing. Sudah pasti. Kembali kepada individunya, niatnya mau maju nih apa? Iya. Oke, ini ku pertanyakan kepada saudara, ini agak Iya. sensitif. Kita punya 35 DPR. Ya. Menurut ketua, 35 ini niatnya seperti apa? Maksudku ada nggak niatan memang untuk memajukan daerah atau memajukan kelompoknya gitu? Kalau aku melihatnya Bang, awalnya niatnya baik. Awalnya niatnya niatnya baik. Iya, Kita iya. melihat seperti itu. Iya. Apa yang kita lihat awalnya kan? baik, Awalnya gitu. baik. Akhirnya Akhirnya bahaya. ketika mau maju lagi Eh, seperti enggan gitu minta tolong ke masyarakat ya kan. Berarti malu. Malu. Artinya banyak memang janji yang kemarin, janji-janji yang memang sekuat mungkin orang itu tunjukkan ke masyarakat. Iya. Kita punya ini loh. Iya betul. Dan ini kita nanti akan buat, kita akan aktualisasikan. Nah, setelah mau maju lagi, kenyataannya masyarakat mempertanyakan itu gitu. Iya, mempertanyakan apa yang udah dia bilang sebelumnya Iya, gitu ya. iya, betul. Oke. Bung Habib kan udah sering nih berhadapan langsung sama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Labusel gitu. Apa yang Bung Habib lihat dengan DPR kita hari ini? Mereka serius nggak menangani sebuah persoalan hari ini? Kalau yang aku lihat, kalau yang kita lihat lah kan. Iya. Kalau yang kita lihat memang DPRD secara keseluruhan, artinya dengan apa yang DPRD lakukan sekarang sejauh ini, yang baru ini ya Wak. Iya. Yang baru ini aku pikir masih belum menampakkan jati dirinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kan. Belum menampakkan jati dirinya sebagai Jati Dewan dirinya. Perwakilan. Iya, betul. Iya. Karena apa? Kita ini kan sepakat untuk bagaimana suatu daerah itu memiliki masyarakat yang madani. Masyarakat yang Masyarakat madani. yang Nah. madani. Artinya masyarakat yang cerdas, masyarakat yang interaktif terhadap kondisi sosial ya Betul. kan. Nah, yang kita lihat sekarang semakin banyak aspirasi masyarakat, Ya. artinya DPRD tidak berjalan dengan semestinya. Gimana? Jika semakin banyak aspirasi dari masyarakat, dari pemudanya, yang aspirasi itu masih dituntut, Iya. itu artinya DPRD belum melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin. Oke. Apabila aspirasi masyarakat itu masih terlalu banyak Iya. yang dituntut kepada DPR, itu tandanya DPR belum menjalankan tupoksinya dengan baik. Iya, betul. Oh gitu. Kita bisa ukur dari situ kan. Oh, kita bisa ukur dari Kita situ. bisa ukur dari situ. Karena secara aturan DPR harusnya paham dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Iya, betul. melalui tim-timnya ya. Oke, Bung Habib, hari ini kita dihadapkan dengan situasi politik yang sangat panas gitu ya. Panas. Iya kan, sangat panas sekali. Mulai dari tahun lalu 2020 ada 5 pasang calon yang berkompetisi di pilkada. Tanggapan Bang Habib lah dulu. 5 calon ini. Secara keseluruhan. Kalau aku sih Bang lebih melihat kepada ide dan gagasan calonnya. Lebih melihat kepada ide dan gagasan calonnya. Gitu. Lebih melihat
ide dan gagasan calonnya. Ide ya, dan gagasan. Iya. Daripada pasang calon. Untuk 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan. Berarti di antara 5 pasang calon ini, Bung Habib punya ada satu yang srek di hati. Kalau seretnya kita pasti hargai apa yang mereka buat terkait dengan visi misi ya kan, iya. terkait dengan janji-janji. Iya. Kita pasti apresiasi itu. Iya, Namun itu kan di awal, Pak. Betul. Itu kan di awal. Nah, follow up-nya sebenarnya yang mau kita tunggu ini. Follow up daripada Follow apa up yang dari apa yang sudah dikonsep dari kandidat ini. Oke. Berarti harus ada tim yang memfollow up ini. Ya, kita harus sama-sama lah kan Mengkawal ini ya. Mengawal. Oke. Hari ini kompetisi sudah berjalan. Ya. Kompetisi sudah berjalan. Beberapa waktu yang lalu sudah dinyatakan pasangan nomor 2 menang oleh KPU Labuan Batu Selatan. Ya. Namun ada gugatan yang diajukan oleh pasang calon 03 dan gugatan itu dikabulkan oleh MK dan harus diadakan PSU. Ya kan, pemungutan suara ulang. Tanggapan Bung Habib seperti apa terkait PSU hari ini? Terkait PSU mungkin kalau dari strategi politik ya, Bang. Kalau strategi politik yang aku lihat sejauh ini kan serangan balik ini. Serangan balik, betul. Kan betul. Artinya nomor 1 yang kemarin, nomor 1 dalam arti rankingnya, ranking 1 yang ditetapkan KPU itu sudah menjadi nomor 2 di PSU ini. Berarti elektabilitasnya menurun. Strategi politiknya. Ya, artinya strategi politik ini kan udah serangan balik nomor berapa? Nomor 3. Iya, nomor 3 ke nomor 2. Artinya kan suara udah berbalik. Sudah berbalik. Berarti ada kemungkinan. Kalau kemungkinan bisa saja memang 3 menang ataupun 2 menang kan. Ya karena cuma 2 itu. Cuma 2 itu iya, pilihannya betul. Dong. Kan nggak mungkin nomor 4 yang menang kan? Iya. Nggak mungkin, itu jauh Jadi kali. memang sejauh ini ada 2 versi kemenangan kan, Bang? Oh, berarti menurut Bang Habib ini ada strategi serangan balik. Iya. Dan menurut analisa Bang Habib hari ini 03 di atas. Saat ini sementara Ya. Sementara di pukul sekarang ini 03 di atas ya. Iya, Jam betul. berapa nih? Jam 22.04 kita take hari Selasa. Nah, itu 03 Sementara. Itu menurut analisa Bang Habib. Iya. Sementara. Dan itu sementara versi MK. Sementara versi MK pula. Iya, karena MK yang mengeluarkan keputusan. Ya kan? Karena MK yang kalau kita versi KPU-nya kan Iya. KPU mengeluarkan keputusan itu 2 yang menang kan? Oke. Kira-kira menurut ketua, kita akan berhadapan dengan pemimpin yang melanjutkan pembangunan atau pemimpin yang membangun perubahan? Ketua lebih kemana nih? Kalau dari kacamata kita kan, Bang, sejauh ini Iya. diskusi mungkin dengan kawan-kawan mahasiswa lebih ke substansi jargonnya itu seperti apa gitu. Contoh, lanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Ya, Oh, lebih mempertanyakan apa yang dilanjutkan? apa yang dilanjutkan? Dan yang kedua itu ada mewujudkan perubahan ya kan? Iya. Apa yang mau dirubah? Apa yang mau dirubah? Ya, apakah orangnya saja? Ya. Atau Apakah orangnya bangunannya saja? Bangunannya saja? Iya. Dan sifatnya masih tetap ya kan? Betul. Membangun atau tidak? Kita belum tahu ini. Berarti hari ini ketua mempertanyakan apa yang mau dilanjutkan? Iya. Kebobrokannya atau prestasinya? Iya, dan perubahan apa yang mau dirubah? Perubahan apa yang mau dirubah? Apa yang mau dirubah? Orangnya sajakah yang berubah? Iya, betul. Berarti hari ini ketua lebih mengambil sikap untuk sebagai tim pengawal ya? Ya, betul, Bang. Bukan pendukung? Bukan ya? Bukan. Siap mengawal ya? Siap mengawal. Siap mengawal dari mulai PSU sampai periode selanjutnya? Ya, betul. Buat teman-teman yang berada di tim kemenangan, kalian harus siap-siap. Ketua Habib sudah menyatakan sikap untuk siap mengkawal dari mulai PSU selesai sampai periode selanjutnya bergulir. Betul ya, Ketua? Betul, karena gini, Pak. Ini belum ada tawaran-tawaran kan? Belum. Nanti kalau ada tawaran bisa berubah ya? Dan seandainya ada tawarannya, tetap konsisten mengawal. Tetap konsisten mengawal kalaupun ada tawaran? Ya, betul. Kalau ada tawaran tetap konsisten mengawal? Betul. Oke, kalaupun nanti berubah
kita siap untuk klarifikasi. Karena begini bang. Karena begini. Kenapa? Kemarin aku sempat buat tulisan. Oke, di sosial media. Iya. Itu di labuhanbatu.com. Labuhanbatu.com. Iya, artinya mahasiswa Labuhan Batu Selatan dalam bingkai pilkada Labuhan Batu Selatan 2020 kemarin kan. Nah, di situ kita jelaskan bahwa posisi mahasiswa ini sebagai counter potensi-potensi politik yang tidak betul gitu di kalangan masyarakat. Artinya mahasiswa harus mampu sebagai intelektual organik dari kalangan masyarakat. Sebagai anak kandung dari masyarakat itu sendiri kan. Contoh ada yang tidak betul nih. Kan? Betul. Berita atau informasi terkait dengan pilkada, mahasiswa harus hadir meluruskan. Ini loh yang betul, Bu. Ini loh yang betul, Pak. Artinya secara teknis mungkin mahasiswa lebih kepada mengawal, dan secara substansial dalam momentum pilkada ini mahasiswa memang seharusnya itu sebagai counter politik yang tidak bagus gitu. Karena kita tahu sendiri politik di Indonesia ini terkesan tidak bagus. Kenapa? Karena ada memang hal-hal di dalam politik itu sendiri yang kita pikir sejauh ini dan masyarakat pikir sejauh ini lebih terkesan mengotori atau melukai hal-hal yang demokratis. Contohnya itu mungkin kepada hal-hal yang praktis di lapangan. Praktis dan pragmatis mungkin ya. Ya, serupa lah ya. Oke, berarti hari ini masyarakat sangat berharap besar kepada mahasiswa untuk menjadi jantung pertahanan mereka, untuk bisa mengawal apa-apa aja yang menjadi program eksekutif. Ya, betul. Ketika legislatif tidak mampu menyuarakan hak-hak dari masyarakat itu. Ya, betul. Itu yang kita maksud. Betul. Oke. Berarti hari ini kan banyak teman-teman mahasiswa yang berada di kubu tim kemenangan. Ada berbagai paguyuban lah mungkin. Ada beberapa paguyuban yang menjadi tim kemenangan dari pasangan calon ini. Ya. Nah, itu gimana tanggapan Ketua? Kalau itu terlepas ya Bang, terlepas artinya itu hak mereka. Hak mereka. Mereka. Dan kita mungkin sebagai mahasiswa yang baik, kita berusaha untuk menjadi mahasiswa yang baik, kita harus inklusif dalam memandang hal tersebut kan. Artinya siapa yang tahu mungkin organisasi mahasiswa paguyuban ini punya konsep-konsep tersendiri yang mungkin bisa diaktualisasikan oleh kandidatnya gitu kan. Kandidat yang didukung. Artinya kita nggak tahu memang apa motivasi organisasi mahasiswa dalam hal paguyubannya. Itu kenapa masuk dalam ranah politik, kita kan nggak tahu. Iya, betul. Namun lebih bagus dan lebih baik posisi mahasiswa itu seharusnya memang sebagai intelektual organik dari masyarakat itu sendiri. Tapi kan begini Bang, ada beberapa diskusi yang sering aku dengar dari kawan-kawan mahasiswa menyatakan seperti ini dia. Mereka gabung kepada tim kemenangan dengan alasan ingin memberikan sebuah konsep untuk sifatnya mengingatkan kepada pemimpin yang mereka usung untuk menjalankan tupoksinya dengan baik. Misalkan mereka bisa mengusulkan konsep yang baik untuk masyarakat. Nah, itu kan harusnya baik tuh. Kalau menurut Ketua gimana? Kalau yang lebih bagusnya sih kan Bang, contoh kita merokok nih kan. Nah, rokok itu di dalam bungkus itu kan lebih baik kalau dia rokok itu bisa memandang bungkus rokok itu bagus atau tidaknya. Rokok itu harus keluar dari bungkus tersebut, ya kan? Supaya dia bisa melihat rokoknya, bungkus rokoknya baik atau tidak, menarik atau tidak. Kan lebih bagus seperti itu daripada dia di dalam dia tidak tahu kondisi sebenarnya di luar kayak bagaimana. Artinya mahasiswa harus hadir di luar politik untuk mengawal politik gitu. Berarti jangan terlalu nyaman di dalam tim ya. Jangan terlalu nyaman. Bahaya. Karena di dalam tim itu kayaknya nyaman memang. Belum saatnya mungkin. Belum saatnya. Ada waktunya ya? Ada waktunya. Berarti hari ini pesannya kita harus berada di luar dulu aja gitu. Untuk menjaga marwah mahasiswa lah mungkin. Untuk menjaga marwah mahasiswa. Tapi kalau poinnya seperti ini gimana? Misal nih, ada tim paguyuban mahasiswa mendukung pasangan calon. Menang calonnya. Lalu mereka
berada di luar Ya. untuk sebagai pengawal. Itu gimana menurut ketua? Bagus, kalau ada seperti itu bagus. Cuman nggak ada ya? Sejauh ini kita belum tahu informasi ya sebenarnya. Belum tahu informasi. Bukan Mungkin nggak ada ya? Bukan nggak ada, mungkin ada. Mungkin ada ya. Mungkin ada ya. Karena kemungkinan kecil ada. iya. Kemungkinan kecil ya. Kecil kemungkinannya. Iya. Karena biasanya kalau yang diusung menang, hidupnya nyaman tuh memang. Iya. Karena kehidupan nyaman itu bisa dirasakan sampai 10 tahun kan. Iya. 2 periode, ya kan? Iya. Karena di dua periodenya potensi kemenangan Besar ya? itu besar. Besar. Iya. Main di keduanya udah pasti besar kan? Karena pola udah tahu tuh. Iya, pola. Biasanya mahasiswa kita, teman-teman kita tuh lupa di situ dia, terlalu nyaman duduk. Karena kebanyakan makan ayam penyet kali ya. Di mana tuh? Di sana tempat Oh, di sana. Ketua sambil diminum juga ya. Iya. Oke, kita udah berada di penghujung segmen ketua. Politik udah hampir selesai, tinggal 4 hari lagi kita selesaikan PSU. Aku mau nanya satu hal ketua. Ini segmen kita udah berubah, namanya ini Bober. Ini segmen yang udah aku siapin. Ini sangat sensitif. Bober itu bongkar berita. Jadi berita yang mungkin ketua punya, yang mungkin belum tersebar luas di akun-akun mainstream atau di lembaga-lembaga mainstream yang ada di Labuan Batu Selatan. Apa kira-kira? Terkait apa ini, Pak? Isu politik kali ya? Isu politik yang ya. seksi ya. Mungkin kalau informasi angin lah mungkin kan, Pak. Informasi angin. Angin yang kita belum tahu. Ini anginnya angin tas sepoi-sepoi, atau angin duduk nih? Sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Artinya informasi jauh ini kita pernah dengar terkait PSU mungkin kan? Ya. Itu Kapolda ya hadir di daerah yang di PSU kan gitu, di Labusel. Kapolda hadir di daerah tempat pemilihan PSU. Iya, Kapolda Sumut ya. Kapolda turun tangan. Iya. Ngapain? Nah, itu kita pertanyakan, Bang. Iya. Apa agenda kepolisian dalam hal PSU ini kan? Iya. Mungkin pengamanan ya kan? Mungkin pengamanan. Mungkin. Atau ada yang diamankan ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Potensi ada, potensi. Kan ada Kapolres. Ada Kapolda. Kenapa harus Kapolda? Ada apa? Mungkin Ada apa? karena kita memang nggak terlalu masuk secara teknis di dalam ya, Bang. Iya. Mungkin kita hanya bisa bertanya dan mohon maaf, hal yang wajar kita mempertanyakan itu ada apa, kenapa, bagaimana, kok bisa, Iya. ya kan? Ngapain? Jauh-jauh naik helikopter ya. Helikopter. Di Helikopter apa? naik helikopter di foto-foto. Iya. Ih, deket cewek. Oke pemirsa, kita sudah berada di akhir segmen ya. Bober yang disampaikan Bang Habib tadi terkait datangnya Kapolda di salah satu tempat pemilihan suara PSU, pemungutan suara di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kalau nggak salahku di bagian Torgamba ada datang Kapolda Sumatera Utara didampingi dengan jajaran-jajaran elitnya, jenderal-jenderal ya kali ya. Jenderal bintang 2 nggak salah gitu. Mungkin itu, Bang. Ya, jenderal datang ke daerah pelosok-pelosok ngapain ya? Konon katanya ingin mengamankan proses PSU, mengamankan, menjaga kedamaian, kekondusifan. Atau ada yang ingin diamankan? Kita nggak tahu ya. Mungkin aja benar ingin mengamankan ya. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih udah menonton video dari Botak Kreatif di program Bapak Muryo bersama narasumber saya yang sangat luar biasa, Bung Habib. Terima kasih. Siap. Ada yang ingin disampaikan di akhir segmen ini? Mungkin semoga acara ini lebih baik ke depan, harapan kita kan lebih baik ke depan dan dapat mencerahkan masyarakat Labuan Batu Selatan terkait dengan kesulitan sosial ya kan, atau kecerdasan lainnya gitu. Mudah-mudahan juga Bupati mau datang kemari ya. Insya Allah. Lebih seru deh. Kalau udah penggotak. Oke, terima kasih Bung Habib udah mampir di program kami, di program Bapak Muryo di radio. Terbawa suasana ya. Di program Bapak Muryo di channel YouTube-nya si Botak Kreatif, dan doakan juga program ini panjang umur. Amin. Saya selalu ya sukses terus dalam perjalanan karirnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan pastikan Anda mengikuti protokol kesehatan ya.
semua yang ada di daerah PSU, jalankan proses pemilihan yang damai. Kalau memang ada informasi stop uang ya stop lah. Jangan hanya sebuah narasi sampah. Capek jijik. Sampai jual-jual agama, astagfirullahaladzim. Enggak ya, kalau main duit main Glenn, nggak apa-apa loh. Nggak bodoh juga tapi. Jangan panik ya, Bang. Jangan panik lah. Dengar kawan mau ngasih 2 juta panik dia. Kasih 3 juta ya kan. Jadi jual-jual agama astagfirullahaladzim. Tobat Glenn. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Pamit undur diri. Aku Azhar. Habibur Rahman.